Cerita dimulai dengan menampilkan seorang wanita berdiri sendirian di tengah jalan. Kemudian, seorang pria yang melihatnya segera mendekat untuk memperingatkannya. Namun, dalam hitungan detik, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tubuh gadis itu menembus mobil yang menabraknya. Wanita itu bernama Biting, seorang selebritas yang terkenal karena sikapnya yang arogan dan semena-mena. Bahkan terhadap sahabatnya sendiri, ia sering bersikap seenaknya. Beberapa saat sebelumnya, ia menerima telepon dari pacarnya, Jack, yang mengajaknya ke rumah untuk membicarakan sesuatu. Namun, tanpa sepengetahuannya, Jack telah bersekongkol dengan manajernya untuk mencampurkan obat ke dalam jus yang diminumnya. Begitu Biting selesai minum, pandangannya mulai kabur. Ia kehilangan kesadaran dan jatuh pingsan di sofa. Ternyata Biting sebelumnya mengetahui bahwa manajernya telah menggelapkan honornya, sehingga ia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja sama. Karena merasa terancam, sang manajer bersekongkol dengan Jack untuk merekam sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat pemerasan terhadap Biting. Untungnya, di saat genting, Biting terbangun karena suara telepon dari ayahnya. Hari itu adalah hari ulang tahun ayahnya, dan karena ia tak kunjung datang, sang ayah meneleponnya untuk mengingatkan. Setelah menerima telepon itu, Biting buru-buru pergi dengan mobilnya. Namun, dalam perjalanan efek obat kembali muncul. Ia kehilangan kesadaran dan akhirnya mengalami kecelakaan. Saat tersadar kembali, Biting mendapati dirinya berdiri di tengah jalan. Namun, ia tidak mengingat apa yang baru saja terjadi. Seorang pria kemudian mendekatinya, tetapi yang terjadi selanjutnya membuatnya terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Pria itu bernama Mark, seorang jurnalis sosial sekaligus relawan. Sejak orang tuanya meninggal, ia memiliki kemampuan untuk berbicara dengan arwah, meskipun ia tidak bisa melihat mereka. Namun, kali ini ia bisa melihat Biting dengan jelas, yang membuatnya sangat terkejut. Di sisi lain, Biting juga tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia menatap tubuhnya sendiri yang tergeletak di jalan dengan ekspresi tak percaya. Ia sudah meninggal. Sesaat kemudian arwahnya menghilang begitu saja. Mark yang melihat kejadian tersebut akhirnya mengikuti tubuh Biting yang dibawa ke rumah sakit. Sementara itu Jack dan manajernya merasa cemas setelah mendengar kabar kecelakaan Biting. Bagaimanapun, kecelakaan itu terjadi akibat perbuatan jahat mereka. Orang tua dan sahabat Biting segera bergegas ke rumah sakit setelah mendengar kabar kecelakaan yang menimpanya. Namun, saat mereka mengetahui bahwa Biting telah meninggal dunia, kesedihan mereka tak terbendung. Sementara itu, arwah Biting kembali muncul di lokasi kecelakaan. Ia terus meminta bantuan kepada para polisi yang sedang bertugas, tetapi tak seorang pun bisa mendengarnya. Tiba-tiba, sosok misterius turun dari langit dan memperkenalkan dirinya sebagai pencabut nyawa dari dunia arwah. Ia datang untuk membawa Biting ke alam baka agar bisa bereinkarnasi. Di saat genting itu, Biting mendengar suara ayahnya memanggilnya. Dengan segenap kekuatan, ia berhasil melepaskan diri dari rantai pencabut nyawa dan tiba-tiba muncul di rumah sakit. Sementara itu, Jack dan manajer Biting juga tiba di rumah sakit, berpura-pura menunjukkan belasungkawa atas kecelakaan tersebut. Namun, sahabat Biting yang curiga bertanya apakah Jack sempat bertemu dengannya sebelum kejadian. Jack buru-buru menyangkal, tetapi Mark yang mendengar percakapan itu merasa ada yang mencurigakan. Ia lalu bertanya kepada seorang temannya tentang Jack dan manajer Biting, dan dari situ ia mengetahui bahwa Biting memiliki konflik dengan manajernya sebelum kecelakaan terjadi. Saat Mark kembali ke rumah sakit, ia sekali lagi melihat arwah Biting. Biting pun penasaran mengapa hanya Mark yang bisa melihatnya dan meminta bantuannya untuk menemukan kembali tubuhnya. Mark kemudian mengantar Biting ke kamar jenazah. Di sana, Biting meminta Mark untuk membuka kain yang menutupi tubuhnya, meyakini bahwa ia bisa kembali hidup jika masuk ke dalam tubuhnya seperti dalam drama-drama di televisi. Tanpa ragu, ia langsung melompat ke arah tubuhnya sendiri, tetapi tidak terjadi apa-apa. Mark, yang tak tahan melihatnya berusaha sia-sia, akhirnya menghentikannya dan berkata bahwa ia harus menerima kenyataan ia sudah meninggal dan tidak mungkin hidup kembali. Namun, Biting tetap menolak percaya.
Dengan air mata berlinang, ia bersikeras bahwa ia pasti bisa kembali ke dalam tubuhnya dan hidup lagi. Mark hanya bisa menghela napas dan berusaha membantunya menerima kenyataan. Setelah mereka keluar dari kamar jenazah, seorang teman Mark yang tidak mengetahui keberadaan arwah Biting mengajaknya pulang. Namun, Biting menghadang Mark dan memaksa ikut bersamanya. Saat teman Mark mengetahui bahwa ada hantu yang ingin ikut dengan mereka, ia langsung ketakutan dan bersembunyi di belakang Mark. Biting, tanpa peduli apakah Mark setuju atau tidak, tetap bersikeras mengikutinya. Baginya, satu-satunya orang yang bisa melihat dan membantunya saat ini hanyalah Mark, sehingga ia bertekad untuk tidak melepaskannya begitu saja. Tidak punya pilihan lain, Mark akhirnya membawa Biting pulang ke rumahnya. Sementara itu, di tempat lain, manajer Biting menyuruh Jack untuk tampil di berbagai konferensi pers dengan mengaku sebagai pacar Biting. Mereka berencana memanfaatkan popularitas berita kematian Biting demi meningkatkan ketenaran Jack. Di dalam mobil, teman Mark yang awalnya takut dengan Biting akhirnya mengetahui bahwa arwah Biting tidak memiliki kekuatan untuk menyakiti mereka. Dengan keberanian yang mendadak muncul, ia langsung melampiaskan segala ketidakpuasannya terhadap Biting, mengungkapkan semua keluhannya. Mendengar itu, Biting merasa kesal, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Saat mereka hampir sampai di rumah, tiba-tiba Biting terlempar keluar dari mobil oleh kekuatan tak terlihat. Mark terkejut dan segera keluar untuk mencarinya. Ia menemukan Biting terduduk di jalan dengan ekspresi bingung. Sebelum mereka sempat memahami apa yang terjadi, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ternyata, kekuatan yang mengusir Biting berasal dari roh penjaga rumah Mark yang disebut Paman Bai. Mark kemudian menjelaskan kepada Biting bahwa tanpa izinnya, makhluk gaib manapun tidak akan bisa masuk ke dalam rumah karena dilindungi oleh roh penjaga tersebut. Teman Mark segera menimpali dengan sinis mengatakan bahwa Biting memiliki kepribadian buruk dan meminta Paman Bai untuk tetap melarangnya masuk. Biting yang tidak pernah diperlakukan seperti itu sebelumnya langsung tersinggung dan berkata bahwa ia lebih baik tetap di luar daripada dipermalukan. Namun, ketika melihat Mark bersiap meninggalkannya, Biting akhirnya menyerah dan dengan pasrah meminta Mark mengizinkannya masuk. Melihat Biting mulai mengalah, Mark akhirnya meminta Paman Bai untuk membiarkannya masuk. Setelah mendapat izin dari Mark, Paman Bai akhirnya membuka perlindungan dan membiarkan Biting melewati gerbang rumah. Namun, tidak lama setelah Biting masuk, Paman Bai menoleh dan melihat pencabut nyawa dari dunia arwah. Ternyata pencabut nyawa itu telah mengikuti Biting sejak awal. Namun, begitu melihat kuil penjaga rumah, pencabut nyawa itu perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Malam itu, Biting tiba-tiba berpindah ke tempat misterius yang dipenuhi oleh berbagai arwah gentayangan. Mereka semua tampak aneh dan menyeramkan, dan masing-masing dari mereka berusaha menarik Biting untuk dijadikan pengganti mereka. Dalam keadaan terdesak, pencabut nyawa tiba-tiba muncul dan mengusir arwah-arwah tersebut. Saat Biting menoleh, ia melihat pencabut nyawa itu menatapnya dengan tajam. Tanpa memberinya kesempatan untuk melarikan diri, pencabut nyawa itu berkata bahwa saatnya telah tiba, dan ia harus segera dibawa pergi untuk bereinkarnasi. Namun, di detik berikutnya, Biting kembali berhasil melepaskan diri dari rantai pencabut nyawa. Pencabut nyawa pun akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa membawa Biting pergi. Melihat hal itu, Biting bertanya apakah ia bisa pergi sekarang. Namun, pencabut nyawa menjawab bahwa itu tidak mungkin. Ia lalu menjelaskan bahwa ada dua jenis arwah yang tidak bisa dibawa olehnya. Yang pertama adalah arwah dengan dosa besar, yang harus tetap di dunia untuk menebus kesalahannya. Yang kedua adalah arwah yang masih memiliki keterikatan di dunia. Selama mereka belum bisa melepaskan ikatan tersebut, mereka tidak bisa dibawa pergi. Biting mendengar penjelasan itu dengan penuh kebingungan. Pencabut nyawa pun menasihatinya agar segera melepaskan keterikatannya, karena jika tidak, ia akan menjadi roh gentayangan selamanya. Mendengar itu, Biting berkata bahwa ia bersedia pergi dengan pencabut nyawa, tetapi ia ingin merasakan cinta sejati sebelum reinkarnasi. Pencabut nyawa akhirnya memberinya waktu 7 hari. Jika dalam waktu itu Biting tidak mau ikut, maka ia akan selamanya menjadi roh gentayangan. Setelah mencapai kesepakatan,
pencabut nyawa menghilang. Keesokan harinya, Biting melihat siaran konferensi pers Jack di televisi. Jack terlihat sangat sedih dan mengungkapkan betapa ia merindukan Biting. Melihat itu, Biting yakin bahwa Jack adalah cinta sejatinya. Ia pun meminta Mark untuk membawanya menemui Jack. Namun, Mark menolak dan mengatakan bahwa meskipun mereka pergi, Jack tidak akan bisa melihatnya. Ia menyuruh Biting untuk diam dan tidak mencari masalah. Biting yang kecewa dan marah karena Mark tidak mau membantunya, akhirnya pergi dengan kesal. Malamnya, Mark menyadari bahwa Biting menghilang. Ia segera menggunakan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan arwah dan mencoba menghubungi Biting, memintanya untuk kembali. Namun, Biting dengan tegas menolak. Biting kemudian pergi menemui seorang teman lamanya dari dunia dan meminta bantuannya. Awalnya, teman tersebut terlihat meyakinkan, seolah-olah ia benar-benar bisa membantunya. Biting pun mulai percaya bahwa temannya memang memiliki kekuatan untuk melihatnya. Namun, dalam sekejap, ia menyadari bahwa temannya itu ternyata hanyalah seorang penipu. Melihat kenyataan itu, Biting hanya bisa terdiam, merasa bingung dan putus asa. Keesokan paginya saat Mark bersiap untuk keluar rumah, Biting tiba-tiba menghadangnya. Ia menatap Mark dengan penuh tekad, seolah-olah siap menerkamnya. Biting akhirnya menyadari bahwa satu-satunya orang yang bisa membantunya hanyalah Mark. Karena itu, ia memohon agar Mark bersedia menolongnya. Namun, Mark kembali menolak permintaannya. Tak ingin menyerah, Biting pun menggunakan pesona khas wanita untuk membujuknya. Tidak punya pilihan lain, Mark akhirnya mengalah dan setuju untuk membantunya. Ia pun menghubungi mantan manajer Biting, berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai Jack. Sayangnya, begitu tahu bahwa Mark hanyalah seorang jurnalis berita umum, manajer tersebut langsung menolak permintaannya. Sementara itu, sahabat Biting terus menonton rekaman kecelakaan yang menewaskan Biting. Ada sesuatu yang terasa janggal baginya. Karena penasaran, ia pergi ke kantor polisi untuk mencari tahu lebih lanjut. Tetapi petugas mengatakan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Sahabatnya pun teringat bahwa sebelum pergi ke rumah Jack, Biting sempat merekam pernyataan cinta dari Jack secara diam-diam. Dengan harapan bisa menemukan bukti, ia pun meminta polisi untuk menunjukkan ponsel Biting. Namun, setelah memeriksa data barang bukti, polisi tidak menemukan adanya ponsel milik Biting dalam daftar. Sepulang kerja, Biting kembali meminta Mark untuk membawanya menemui Jack. Akhirnya, mereka pergi ke rumah Jack. Namun, sesampainya di sana, mereka diberitahu bahwa Jack sedang tidak berada di rumah. Biting dengan percaya diri berpikir bahwa Jack terlalu sedih atas kematiannya, sehingga memilih untuk menyepi dan menyembuhkan luka hatinya di tempat lain. Mark yang mendengar itu justru mencelanya. Ia berkata bahwa Biting tidak menghargai Jack saat masih hidup, dan sekarang sudah terlambat untuk menunjukkan perasaannya. Mendengar hal itu, Biting menangis. Melihatnya begitu sedih, Mark akhirnya berjanji bahwa ia akan membawanya kembali ke sana di lain waktu. Keesokan harinya di rumah sakit, Biting melihat ibu kandungnya dan adiknya, Nadaw. Ternyata hari itu adalah hari mereka berencana membawa Biting pulang. Namun, di perjalanan adiknya tiba-tiba enggan menemui Biting. Dengan alasan yang dibuat-buat, ia memilih untuk pergi dan meninggalkan ibunya sendirian. Ternyata, ketika Biting masih kecil, ibunya meninggalkan rumah bersama adiknya setelah berpisah dengan ayah mereka. Saat ibunya masuk ke dalam kamar jenazah, tidak butuh waktu lama sebelum ia dan ayah Biting mulai bertengkar lagi. Melihat kedua orang tuanya kembali bertengkar, Biting merasa sangat sedih. Ia tidak bisa menahan emosinya dan berteriak keras. Yang mengejutkan, cahaya di kamar jenazah tempat jasadnya disemayamkan tiba-tiba berkedip-kedip, seolah-olah merespons perasaannya. Tiba-tiba, Biting mendapati dirinya kembali di tempat kecelakaan yang merenggut nyawanya. Saat ia masih bingung, sosok makhluk gaib muncul di belakangnya. Makhluk itu berkata bahwa penderitaan Biting berasal dari keinginannya sendiri, yang membuatnya kembali ke tempat ini. Ia memperingatkan Biting bahwa rasa cintanya justru membuatnya semakin menderita, dan memintanya untuk menyerah dan mengikuti jalan yang seharusnya.
Namun, Biting tetap teguh pada pendiriannya. Makhluk itu pun mengingatkannya bahwa waktunya semakin sedikit. Di rumah sakit, Nadao, adik Biting, tanpa sengaja bertemu dengan Mark di lorong. Sepertinya Nadao mengenal Mark sejak lama. Saat itu, Nadao mendekati Mark, mantan kekasihnya, berharap untuk kembali bersama. Namun, ia sama sekali tidak menyadari bahwa ada sosok tak kasat mata yang sedang mengawasinya. Roh kakaknya sendiri, Biting. Sebelum Mark bisa memberikan jawaban, Nadao langsung melewati tubuh Biting dan masuk ke dalam ruangan. Ternyata setelah melihat Mark di rumah sakit, Nadao mencari tahu alamatnya dari rekan-rekan di pusat sukarelawan, lalu segera datang menemuinya. Melihat adiknya masuk ke dalam rumah Mark, Biting langsung bertanya dengan penuh emosi bagaimana Mark bisa mengenal adiknya. Merasa terancam oleh tatapan tajam Biting, Mark segera kabur. Namun, begitu masuk ke dalam kamar, ia justru kembali dikejar oleh Nadao yang enggan melepaskannya. Biting hanya bisa memandang dengan ekspresi kecewa, seolah-olah ingin menegur adiknya. Sayangnya, Nadao tidak bisa mendengar kata-kata Biting dan tetap menggenggam lengan Mark dengan erat. Setelah Nadao pergi, Biting kembali menatap Mark dengan penuh tekanan, menuntutnya untuk menjelaskan bagaimana ia bisa mengenal adiknya. Namun, Mark menolak untuk menjawab dengan alasan itu adalah urusan pribadi. Biting tentu saja tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Biting memanfaatkan kelebihannya sebagai roh dengan terus mengganggu Mark di telinganya. Tidak punya pilihan lain, Mark akhirnya menceritakan seluruh kejadian dalam 3 kalimat singkat. Namun, Biting tetap tidak puas dan terus menuntut jawaban lebih lanjut. Saat itu, ponsel Mark berdering. Ternyata, demi membantu Biting bertemu dengan Jack, Mark meminta rekannya untuk mengawasi keberadaan Jack. Begitu mendengar bahwa ini berkaitan dengan Jack, Biting langsung diam dan fokus. Mark membawa Biting ke depan sebuah perusahaan. Saat Mark pergi ke toilet, Biting melihat sahabatnya dan segera mengikutinya masuk ke dalam gedung. Ia kemudian berdiri tepat di depan sahabatnya yang tiba-tiba berhenti dengan ekspresi terkejut. Awalnya, Biting mengira sahabatnya bisa melihatnya, tetapi ternyata yang dilihatnya adalah poster Biting yang telah dicoret-coret oleh seseorang. Dengan sedih, sahabatnya melepas poster itu dan mencoba menghapus tinta yang menodainya. Saat melihat betapa sahabatnya begitu peduli, Biting menyadari bahwa mungkin hanya dialah satu-satunya orang yang masih benar-benar peduli padanya. Setelah keluar dari toilet, Mark tidak menemukan Biting, tetapi secara kebetulan melihat Jack. Ia segera mencoba menghubungi Biting secara telepati. Menerima panggilan itu, Biting bersiap meninggalkan kantor sahabatnya. Namun, tanpa sengaja, ia menggerakkan poster dan lampu meja di atas meja kerja sahabatnya. Sahabatnya memandang lampu itu dengan ekspresi tidak percaya. Sementara Biting sendiri juga terkejut melihat tangannya yang bisa menyentuh benda. Namun, sebelum sempat memikirkannya lebih jauh, Mark kembali memanggilnya dan Biting pun segera bergegas menemui Jack. Ketika Jack keluar dari gedung, Mark langsung menghampirinya dan memanggil namanya. Melihat Mark, Jack justru berusaha pergi. Mark buru-buru menghadangnya dan akhirnya keduanya terlibat perkelahian. Mendengar suara keributan, sahabat Biting bergegas keluar dan melerai mereka. Jack lalu menuduh Mark telah menyerangnya dengan sengaja dan meminta sahabat Biting memanggil petugas keamanan. Mark dengan panik menjelaskan bahwa ia hanya ingin berbicara tentang Biting. Tetapi sahabat Biting tidak mempercayainya dan marah, menyuruhnya segera pergi. Namun, tepat saat Mark bersiap untuk pergi, ia mendengar sesuatu yang mengejutkan. Ternyata kecelakaan yang menimpa Biting disebabkan oleh penggunaan narkoba. Hasil autopsi Biting akhirnya keluar dan ditemukan bahwa darahnya mengandung obat dengan kadar 30%. Mendengar hal ini, sahabatnya tampak tidak percaya, sementara Biting sendiri merasa marah. Jack, di sisi lain, terlihat gugup dan gelisah. Di saat yang sama, sahabat Biting menerima telepon dari ibu tiri Biting yang memberitahu bahwa ayah Biting pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Biting segera muncul di rumah sakit diikuti oleh sahabatnya Mark. Rupanya ayahnya terlalu terpukul setelah melihat laporan autopsi putrinya hingga akhirnya kehilangan kesadaran.
Di sisi lain, adik Biting justru merasa senang setelah mengetahui isi laporan tersebut. Sang ibu langsung menegurnya, mengungkapkan bahwa sejak kecil ia selalu dibandingkan dengan Biting. Ibunya kerap memuji Biting dan menyuruhnya belajar dari sang kakak, sehingga menumbuhkan kebencian yang mendalam terhadap Biting. Biting kembali ke rumah dan melihat berita yang membuatnya sangat marah. Ia berteriak pada Mark, meminta agar berita itu segera diganti dan mendesaknya untuk membantu membersihkan namanya. Namun, Mark tidak mempercayainya dan menolak permintaan tersebut. Merasa frustrasi, Biting pun meluapkan segala perasaannya. Setelah mendengar isi hatinya, Mark akhirnya setuju untuk membantu mencari kebenaran tentang kejadian sebelum kecelakaan. Namun, waktu Biting di dunia manusia semakin menipis. Dalam usahanya untuk memperpanjang waktu, Biting kembali menemui penjaga alam baka dan memohon agar diberi kesempatan lebih lama. Namun, permohonannya diabaikan, dan ia langsung dibawa ke gerbang dunia bawah. Beruntung, pada saat-saat terakhir, Biting berhasil mengendalikan dirinya. Sebagai gantinya, penjaga tersebut memberinya sebuah jam pasir dan memperingatkannya bahwa pasir di dalamnya akan terus berkurang, tanpa ada yang tahu kapan akan habis. Jika Biting gagal menyelesaikan urusannya sebelum pasir habis, ia akan terperangkap selamanya di neraka tanpa kesempatan untuk bereinkarnasi. Keesokan harinya di pemakaman Biting, Mark melihat sahabatnya dan akhirnya mengungkapkan bahwa ia bisa berkomunikasi dengan Biting. Ia juga menyampaikan kecurigaannya bahwa sebelum kecelakaan terjadi, seseorang telah memasukkan obat ke dalam tubuh Biting secara sengaja. Sahabat Biting bertanya dengan ragu, siapa yang mungkin melakukan hal itu? Mark menjawab bahwa orang terakhir yang ditemui Biting sebelum meninggal adalah kunci jawabannya. Mendengar hal itu, sahabatnya pun terdiam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Setelah kembali ke rumah, Mark melihat Biting berdiri di halaman dengan ekspresi sedih. Ia pun bertanya apa yang terjadi. Biting lalu memberitahunya tentang perjanjian yang dibuat dengan penjaga alam baka. Ia mengungkapkan bahwa waktunya di dunia ini semakin sedikit, dan sebentar lagi ia benar-benar tidak akan ada lagi. Keesokan harinya setelah Mark melakukan ritual amal untuk Biting, barulah ia menyadari bahwa meskipun bisa berkomunikasi dengan arwah, ia tidak pernah berhasil menghubungi orang tuanya sendiri yang telah meninggal. Biting yang penasaran terus mengejarnya dan berbagai pertanyaan. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh. Suara itu ternyata milik sahabat Biting. Seketika, Biting tersedot ke dalam kepulan asap dan muncul di tangga rumah sahabatnya. Saat sahabatnya masuk ke kamar, ia mendengar suara Biting dan merasakan hawa dingin di punggungnya. Dengan hati-hati, ia melirik ke arah tangga dan melihat sesosok bayangan. Panik, ia langsung menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak berteriak. Ketika ia mencoba memastikan apa yang dilihatnya, Biting tiba-tiba muncul di hadapannya, membuatnya langsung pingsan karena ketakutan. Namun, Biting justru merasa gembira karena sahabatnya bisa melihatnya. Saat sahabatnya sadar kembali dan melihat Biting berdiri di depannya, ia langsung berteriak ketakutan dan berlari ke belakang sofa, gemetar hebat. Tidak peduli seberapa keras Biting mencoba menjelaskan, sahabatnya tetap tidak percaya. Hingga akhirnya, Biting menunjukkan bahwa ia tidak bisa menyentuh atau mengambil benda apapun di dunia ini. Melihat hal itu, sahabatnya perlahan berhenti berteriak dan menatap Biting dengan wajah tidak percaya. Meski begitu, ia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa ia benar-benar melihat hantu. Ia memegang bantal sebagai perlindungan, menjaga jarak beberapa langkah dari Biting. Melihat sahabatnya terus menghindarinya, Biting akhirnya tak tahan lagi dan bertanya, "Kenapa kamu selalu menghindariku?" Malam itu, sahabatnya akhirnya mengantar Biting kembali ke rumah Mark. Kebetulan, teman Mark yang sedikit kemayu juga baru saja pulang. Saat mengetahui bahwa sahabatnya baru saja mengantar Biting pulang, pria itu langsung pingsan di tempat karena terkejut. Setelah kembali ke kamar, Biting akhirnya mengetahui dari Supriyanto bahwa alasan Mark terus membantunya adalah karena ia ingin segera bisa menghubungi orang tuanya yang sudah tiada. Wajah Biting pun seketika berubah, menunjukkan ekspresi yang campur aduk. Ketika Mark pulang ke rumah, ia mendapati Biting sudah duduk santai dengan kaki bersilang, menunggunya.
Biting lalu mengancam bahwa jika Mark masih terus mengekangnya dengan berbagai aturan, ia akan segera pindah dan tinggal bersama sahabatnya. Tanpa menunggu jawaban dari Mark, Biting langsung berbalik dengan anggun dan pergi begitu saja. Keesokan paginya, sahabat Biting datang menjemputnya. Biting sangat senang melihat kedatangannya. Namun, kegembiraannya langsung sirna saat sahabatnya berkata, "Di mana Biting?" Setelah kembali ke kamar, Mark meminta sahabat Biting untuk berkonsentrasi dan mencoba melihat Biting lagi. Namun, sahabatnya tetap tidak bisa melihatnya. Saat itulah seorang roh penjaga rumah muncul dan memberitahu mereka bahwa alasan sahabat Biting bisa melihat Biting kemarin adalah karena hari itu merupakan hari khusus di mana dunia manusia dan dunia roh bisa saling terhubung selama sehari. Karena itu, sekarang sahabatnya tidak bisa lagi melihat Biting. Rencana Biting untuk meninggalkan Mark pun akhirnya gagal. Ia tidak punya pilihan selain tetap tinggal di dekat Mark. Saat sahabat Biting bersiap untuk pergi, tiba-tiba ia menerima telepon dari ibu Biting. Ibu Biting mengabarkan bahwa ayah kandung dan ibu tiri Biting harus menghadiri rapat pembagian warisan Biting. Di tempat lain, Jack bersama seorang wanita. Tetapi ia malah diusir oleh manajernya. Namun, tak lama kemudian, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Ternyata manajer tersebut memiliki orientasi seksual yang selama ini ia sembunyikan. Sementara itu, terungkap bahwa Biting sebenarnya meninggal karena kecelakaan yang disebabkan oleh kekasihnya sendiri. Saat mereka sedang berkencan, tanpa sepengetahuan Biting, sang kasih memasukkan obat ke dalam minumannya, yang kemudian menyebabkan kecelakaan tragis. Namun, roh Biting tetap bertahan di dunia manusia karena masih ada sesuatu yang belum terselesaikan. Satu-satunya bukti yang bisa mengungkap kebenaran adalah rekaman di ponsel Biting. Sebelum pergi ke rumah kekasihnya, sahabat Biting sempat memintanya merekam momen ketika kekasihnya mengungkapkan perasaannya. Bukti ini hampir saja terungkap, tetapi tiba-tiba sekelompok perampok menyerbu dan merampas ponsel Biting dari tangan Mark. Ternyata setelah mengetahui bahwa ponsel Biting menyimpan bukti penting, manajernya langsung mengutus orang-orangnya untuk mencuri ponsel tersebut dari rumah Mark. Setelah insiden pencurian ponsel, Mark merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Namun, Biting masih saja menolak percaya bahwa kekasihnya, Jack, bisa melakukan hal sekejam itu padanya. Karena itu, Mark memutuskan untuk membawa Biting menemui Jack. Dalam perjalanan, mereka tanpa sengaja melihat manajer Biting juga pergi menemui Jack. Merasa ada yang tidak beres, Mark diam-diam mengikuti mereka. Dari percakapan yang mereka dengar, akhirnya Biting mengetahui kebenaran pahit. Jack dan manajernya ternyata bersekongkol sejak awal. Semua perhatian dan cinta Jack selama ini hanyalah kebohongan. Tak bisa menahan emosinya, Biting dengan marah mendorong Jack hingga tersungkur ke lantai. Manajer Jack terlihat kebingungan, tidak mengerti bagaimana Jack bisa tiba-tiba jatuh. Jack yang kebingungan merasa seperti ada seseorang yang mendorongnya, tetapi manajernya meyakinkannya bahwa itu hanya perasaannya saja. Mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Biting terduduk di lantai, menangis dengan pilu. Melihatnya begitu hancur, Mark hanya bisa mencoba menenangkannya. Di sisi lain, karena terus membantu Mark menyelidiki kematian Biting, sahabat Biting menerima ancaman dari orang-orang suruhan manajer. Mereka memperingatkannya untuk berhenti membantu Mark atau dia akan menerima akibatnya. Karena ketakutan, sahabat Biting langsung menghindari Mark. Melihat sahabatnya tiba-tiba lari saat bertemu dengannya, Mark dan Biting merasa bingung. Mereka mengejarnya dan akhirnya mengetahui bahwa dia telah diancam. Keesokan harinya, Biting terkejut saat melihat berita di televisi, adik tirinya, yaitu Naina, ternyata telah menandatangani kontrak dengan manajernya. Biting panik, sadar bahwa adiknya kini telah jatuh ke dalam sarang harimau. Untuk melindungi adiknya, Biting memiliki ide gila, menyuruh Mark berpura-pura menjadi pacar Naina agar bisa menjauhkannya dari manajer tersebut. Mark terperanjat mendengar rencana itu, tetapi tidak punya pilihan selain menurut. Saat Mark bertemu dengan Naina, gadis itu langsung memeluknya erat, sama sekali tidak mempedulikan bahwa roh kakaknya sedang menyaksikan semuanya. Tepat pada saat itu, manajer muncul dan marah besar melihat Naina bersama Mark.
Ia langsung memarahi Naina, tetapi gadis itu membalas dengan tajam, menunjukkan bahwa ia tidak takut. Biting yang melihat semuanya dari belakang bersorak gembira, senang karena adiknya berani melawan manajernya. Karena merasa tidak bisa mengontrol Naina, manajer pun mengancam akan membatalkan kontraknya. Naina tampak bimbang, tetapi sebelum ia bisa merespons, Mark dengan tegas berkata bahwa jika menjadi selebritas harus tunduk pada aturan tak masuk akal seperti itu, lebih baik Naina berhenti. Mark kemudian menarik Naina pergi dari tempat itu. Namun, di luar, Naina tetap bersikeras bahwa ia ingin menjadi seorang bintang. Akhirnya, Mark memutuskan untuk memberitahunya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Biting, bahwa manajernya dan Jack adalah dalang di balik kematian tragis kakaknya. Begitu Mark menyebut nama Biting, Naina langsung meledak dalam emosi. Dengan wajah marah, ia meraih tasnya dan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Namun, kejadian itu ternyata disaksikan oleh Jack dari kejauhan. Ia menyeringai penuh kepuasan dan segera memberitahu manajernya tentang apa yang terjadi. Sementara itu, ibu Biting datang menemui ayahnya dengan membawa dokumen warisan Biting. Ia meminta sang ayah menandatangani dokumen tersebut. Namun, mendengar permintaan itu, ayah Biting langsung mengalami serangan jantung. Untungnya, meskipun penuh perhitungan, ibu Biting masih memiliki sedikit hati nurani. Ia pun segera membantu ibu tiri Biting membawa sang ayah ke rumah sakit. Di sisi lain, Mark kembali bekerja seperti biasa. Namun, Biting tampak gelisah, terus berjalan mondar-mandir di depannya, karena memikirkan masalah adiknya. Melihat Biting begitu cemas, Mark akhirnya menghentikannya dan bertanya apa yang terjadi. Biting mengungkapkan bahwa semua ini adalah kesalahannya, karena dirinya, adiknya kini terjerat dengan Jack dan manajernya. Melihat Biting begitu sedih, Mark berusaha menghiburnya. Biting tersenyum dan berterima kasih. Namun, kalimat berikutnya dari Biting membuat Mark terkejut dan sedikit panik. Jika aku bertemu denganmu sebelum mengenal Jack, mungkin aku sudah jatuh cinta padamu, ujar Biting dengan santai. Sebelum Mark sempat merespons, ia menerima telepon dari sahabat Biting. Ia memberitahu bahwa ayah Biting telah pingsan dan kini dirawat di rumah sakit. Ternyata bukan hanya ayah Biting yang jatuh sakit. Manajer Biting juga telah menyalahgunakan uang asuransi dan biaya rumah sakit yang seharusnya digunakan untuk ayahnya. Mendengar hal ini, Biting semakin marah. Ia memutuskan untuk belajar ilmu sihir dari seorang paman roh agar bisa menghukum orang-orang jahat yang telah menyakitinya dan keluarganya. Setelah berlatih sepanjang malam, Biting akhirnya mulai menguasai kekuatannya, meskipun kemampuannya untuk menyentuh benda masih tidak stabil. Namun, keesokan paginya ia sudah bisa mengubah penampilannya sesuka hati. Di sisi lain, Jack tiba-tiba teringat bahwa bukti kejahatan mereka mungkin masih tersimpan di akun penyimpanan cloud milik Biting. Satu-satunya orang yang mengetahui akses ke akun tersebut adalah sahabat Biting, yaitu Melinda. Tak ingin mengambil risiko, Jack dan manajernya segera bertindak. Saat Melinda sedang dalam perjalanan pulang bersama seorang teman, sekelompok perampok tiba-tiba menghadang mereka. Dengan paksa, mereka menculik Melinda dan mengancamnya agar memberikan akun cloud milik Biting beserta kata sandinya. Di sisi lain, saat Mark dan yang lainnya masih kebingungan, Biting tiba-tiba mendengar suara sahabatnya. Tanpa berpikir panjang, ia ingin segera pergi menolong, tetapi Mark menghentikannya. Ia meminta Biting untuk menemukan lokasi sahabatnya terlebih dahulu, lalu memberitahunya agar mereka bisa datang dengan bala bantuan. Detik berikutnya, Biting sudah berada di kamar sahabatnya. Ia mencoba melepaskan ikatan sahabatnya, tetapi sayangnya kekuatannya kembali melemah dan tak bisa digunakan. Terpaksa, ia kembali kepada Mark dan memberitahukan alamat tempat sahabatnya disekap. Saat itu, adik Biting kebetulan datang menemui Mark, dan tanpa sengaja mendengar bahwa ia hendak pergi menyelamatkan Melinda. Panik, Naina berusaha menghentikan mereka, tetapi Mark mengabaikannya dan langsung pergi bersama temannya untuk melaksanakan penyelamatan. Sementara itu, Melinda yang disandera akhirnya menyerah setelah diinterogasi secara intensif. Ia mengungkapkan beberapa akun penyimpanan cloud yang pernah digunakan oleh Biting. Namun, sebelum para penculik bisa melakukan lebih jauh,
Mark tiba bersama bala bantuan dan berhasil menyelamatkan Melinda. Setelah diselamatkan, Melinda menceritakan bahwa para penculik mengincar akses ke cloud milik Bitting. Mark langsung menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang penting di dalam ponsel Bitting. Teman kemayu Mark yang bernama Supriyanto buru-buru bertanya apakah Melinda mengingat kata sandi akun tersebut. Sayangnya, Melinda sendiri tidak mengingatnya dan mengatakan bahwa hanya Bitting yang tahu. Ketika ditanya, Bitting pun mengaku lupa. Untungnya, Melinda telah menyimpan cadangan data di tempat lain, yaitu di dalam BS milik Bitting. Namun, kini BS tersebut berada di tangan ibu Bitting. Ketika mereka meminta izin untuk mengambil sesuatu dari dalam BS, ibu Bitting langsung menolak dan tegas. Melihat sikap ibunya, Bitting pun marah dan mulai mengamuk, menjatuhkan bantal dan buku ke lantai. Kejadian itu membuat ibunya kaget dan mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mark akhirnya mengungkapkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah. Namun, ibu Bitting menganggap hal itu hanyalah omong kosong dan segera memanggil petugas keamanan untuk mengusir mereka. Terdesak, Bitting meminta Mark mengeluarkan ponselnya. Ia kemudian menggunakan fitur pesan untuk menuliskan pesan kepada ibunya, mengungkapkan semua rasa sakit hati dan kekecewaannya selama ini. Melihat pesan-pesan dari putrinya, ibu Bitting mulai merasa bersalah. Ia terduduk lemas di sofa, menangis penuh penyesalan. Di sisi lain, Jack tidak tinggal diam. Ia memanggil seorang peretas untuk menyusup ke dalam cloud Bitting dan menghapus semua data yang ada di dalamnya. Tepat ketika Mark berhasil masuk ke akun cloud Bitting, ia menyaksikan file-file di dalamnya mulai dihapus satu persatu. Perlombaan melawan waktu pun dimulai. Keberuntungan sekali lagi meninggalkan mereka. Saat mereka pergi, mereka kebetulan bertemu dengan Naina yang baru saja kembali. Melihat Melinda bersama Mark, Naina langsung menunjukkan sikap bermusuhan. Ia mengucapkan berbagai tuduhan tanpa berpikir panjang. Melihat situasi memanas, Melinda meminta Mark untuk menjelaskan. Namun, Mark tahu bahwa apapun yang ia katakan tidak akan dipercayai. Jadi ia memilih untuk pergi bersama Melinda tanpa memperpanjang perdebatan. Setelah kembali demi keamanan Melinda, Mark menyarankan agar ia sementara waktu tinggal di rumahnya. Keesokan paginya, adik Bitting datang mencari Mark, tetapi saat tidak menemukannya di rumah, ia bersiap untuk pergi. Namun, tepat saat itu ia melihat Mark kembali bersama Melinda. Kemarahannya pun memuncak, dan tanpa mendengarkan penjelasan apapun, ia langsung menampar Melinda. Melihat hal itu, Mark marah dan mengusirnya. Keesokan harinya, Mark menemani Bitting untuk menjenguk ayahnya. Namun, Bitting menyadari bahwa ibu tirinya tidak ada di sana untuk merawat sang ayah. Merasa curiga, ia meminta Mark untuk membantunya mencari ibu tirinya. Setelah mencari, mereka menemukan bahwa ibu tiri Bitting telah menggadaikan perhiasannya sendiri untuk membayar biaya pengobatan sang ayah. Menyadari pengorbanan ini, Bitting merasa sangat bersalah. Selama ini, ia selalu menganggap ibu tirinya hanya mengincar harta ayahnya. Kini, ia sadar betapa keliru pandangannya selama ini. Dengan hati yang penuh penyesalan, Bitting memutuskan untuk melakukan sesuatu sebagai bentuk penebusan kesalahannya. Ia kemudian meminta Mark untuk membawanya menemui ibunya. Ia ingin merebut kembali hak warisannya yang selama ini dikuasai oleh sang ibu. Mark ragu-ragu untuk menyampaikan niat Bitting secara langsung kepada ibunya. Ia tidak ingin melukai perasaan sang ibu, sehingga ia memilih untuk tidak menyampaikan kata-kata Bitting secara utuh. Hal ini membuat Bitting marah. Setelah keluar dari rumah ibunya, ia menegur Mark, dan perdebatan pun terjadi. Dalam kemarahannya, Bitting mendorong Mark. Secara refleks, Mark mencoba menahan diri dengan menarik tangan Bitting, tetapi akibatnya mereka berdua terjatuh ke lantai. Saat Bitting bangun, ia tiba-tiba menyadari bahwa ia telah merasuki tubuh Mark. Dengan tubuh Mark, ia kembali ke kamar ibunya dan mengungkapkan identitasnya. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah Bitting dan tidak akan membiarkan ibunya mewarisi hartanya. Ibu Bitting menatapnya dengan ekspresi tidak percaya. Namun, Bitting tidak peduli apakah ibunya percaya atau tidak. Ia langsung berlari ke ruang tamu dan menemukan kontrak warisan, lalu merobeknya.
Tindakan itu membuat ibunya marah, hingga ia menampar Biting dan mengatakan bahwa sebagai ibu kandung, ia berhak mewarisi semua yang dimiliki Biting. Setelah itu, ia mencoba mengusirnya keluar dari rumah. Namun, Biting menangis dan meluapkan semua luka yang ia rasakan selama ini, menyalahkan ibunya atas penderitaan yang telah ia alami. Setelah mengungkapkan perasaannya, ia keluar dari tubuh Mark dan pergi dari rumah ibunya seorang diri. Melihat Biting pergi, ibunya terduduk lemas di lantai penuh dengan penyesalan. Saat Mark sadar kembali, ibunya memintanya untuk menyampaikan pesan kepada Biting bahwa ia tidak akan lagi ikut campur dalam perebutan warisan. Ia juga meminta Mark untuk menyampaikan permintaan maafnya. Setelah kembali, Biting dan Mark mulai meneliti kembali fenomena kesurupan. Mereka mencoba mengulangi kejadian sebelumnya, tetapi kali ini usaha mereka gagal. Mark berkomentar bahwa kali ini Biting tidak seemosional sebelumnya, dan Biting pun setuju dengan pendapat itu. Mark lalu mencoba memprovokasi Biting dengan berbagai kata-kata kasar untuk membangkitkan emosinya. Tetapi tetap saja ia tidak berhasil masuk ke tubuh Mark. Tidak menyerah, Biting kemudian mendapatkan ide baru. Jika ia tidak bisa masuk ke tubuh Mark, maka Mark yang harus masuk ke dalam tubuhnya. Mendengar ide itu, Mark terkejut, tetapi dengan senang hati menerima tantangan tersebut. Namun, saat ia mencoba, ia malah terpeleset dan secara tidak sengaja mendorong Biting hingga terpojok ke dinding. Tangannya pun tanpa sengaja menyentuh tempat yang tidak seharusnya. Biting segera menyadari hal yang aneh, dan saat ia melihat ke bawah, ia dengan panik berusaha mendorong Mark menjauh. Namun, di detik berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Keesokan harinya, ibu Biting menghubungi Mark dan memintanya menemani ke rumah mantan suaminya, ayah Biting. Percakapan mereka tanpa sengaja didengar oleh adik Biting. Ibu Biting datang dengan membawa kontrak baru, mengklaim bahwa ia telah membuatnya berdasarkan keinginan Biting. Mendengar ibunya mengikuti kehendaknya, Biting merasa terkejut sekaligus tidak percaya. Mark kemudian menyampaikan perasaan bersalah Biting kepada ibu tirinya. Mendengar bahwa Biting akhirnya menerimanya sebagai bagian dari keluarga, sang ibu tiri merasa sangat bahagia. Dalam momen yang mengharukan, Biting bahkan memberikan ciuman penuh kasih kepada ibunya. Hari itu menjadi pertama kalinya dalam hidup Biting melihat kedua orang tuanya berbicara dengan tenang tanpa perselisihan. Hatinya pun dipenuhi kebahagiaan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Kehadiran Naina tiba-tiba mengacaukan suasana. Naina merasa bahwa kehadiran Biting justru merusak semuanya. Setelah dengan susah payah membuat kedua orang tuanya berdamai, kini semuanya berantakan lagi. Akibatnya, ayah Biting kembali mengalami serangan jantung karena marah. Adik Biting yang tidak ingin disalahkan justru menuduh kakaknya sebagai penyebab semua kekacauan ini. Ia bahkan meyakini bahwa karena Biting, Mark tidak bisa menerima dirinya. Meskipun Mark mencoba menjelaskan, adik Biting tetap tidak mau mendengar dan bersikeras ingin merebut segalanya dari Biting. Saat kembali, Biting malah menyalahkan Mark. Ia merasa bahwa jika saja Mark mau berdamai dengan adiknya, maka semua kesalahpahaman ini tidak akan terjadi. Mark pun mengungkapkan isi hatinya, dan Biting baru menyadari bahwa kata-katanya tadi terlalu egois. Ia segera menarik tangan Mark yang hendak pergi dan meminta maaf. Biting mengaku bahwa ia berpikir Mark tidak memiliki orang yang ia sukai, sehingga ia merasa tidak ada masalah jika Mark kembali bersama adiknya. Mendengar itu, Mark berniat untuk mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah menyukai seseorang. Namun, sebelum ia sempat mengatakannya, sebuah panggilan telepon tiba-tiba memotong percakapan mereka. Polisi akhirnya berhasil membuat sketsa wajah tersangka dalam kasus yang melibatkan Melinda. Mereka menelepon Mark untuk datang dan mengonfirmasi apakah sketsa tersebut sesuai dengan pelaku yang dicurigai. Setelah memastikan bahwa sketsa itu benar, Mark bersiap meninggalkan kantor polisi. Namun, di saat yang sama ia bertemu dengan Naina yang datang menemuinya. Adik Biting datang untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Namun, Mark menegaskan bahwa permintaan maafnya seharusnya ditujukan kepada kakaknya, bukan kepadanya. Mendengar itu, Naina langsung menunjukkan ekspresi sedih dan dengan penuh emosi memeluk Mark sambil menangis. Melihat adiknya begitu terluka,
Biting meminta Mark untuk mengantarnya pulang. Awalnya, Mark ragu, tetapi karena Biting terus mendesaknya, ia akhirnya setuju untuk mengantar Naina. Saat mengetahui Mark akan mengantarnya, adik Biting menunjukkan ekspresi puas, seolah rencananya telah berhasil. Setelah Mark pergi, Naina segera menelepon Jack dan memintanya untuk menemaninya. Namun, ketika Jack hendak pergi, manajernya mengetahui rencananya dan langsung mengancamnya. Manajer itu memperingatkan bahwa jika Jack berani meninggalkan ruangan, ia akan dipenjara. Meski tampak tidak terima, Jack akhirnya patuh dan kembali bersama manajernya. Sementara itu, begitu Mark pulang, Biting dengan cemas menanyakan kondisi adiknya. Jelas terlihat bahwa ia masih merasa bersalah karena adiknya telah salah paham terhadapnya. Keesokan harinya, Biting bersama Melinda menemani Supriyanto ke lokasi syuting. Dalam perjalanan, mereka tanpa sengaja melihat adiknya turun dari mobil Jack dengan sikap yang sangat akrab. Ternyata Jack dan Naina sedang berakting dalam sebuah drama. Pagi itu, Jack menjemput Naina untuk berangkat bersama. Melihat kedekatan mereka, Biting mulai merasa khawatir. Ia takut adiknya akan mengalami nasib yang sama seperti dirinya di masa lalu. Karena itu, ia meminta Melinda mencari cara untuk mencegah hal ini. Melinda pun menggunakan kesempatan saat Jack sedang beristirahat untuk memperingatkannya agar menjaga jarak dan mengingat bahwa Nainda adalah saudara dari mantan kekasihnya. Ia mempertanyakan apakah Jack tidak merasa bersalah terhadap Biting. Namun, Jack dengan sinis menjawab bahwa ia tidak pernah mencintai Biting, jadi tidak ada alasan baginya untuk peduli pada perasaan orang mati. Ia bahkan mengancam Melinda agar tidak ikut campur dalam hubungannya dengan Naina. Mendengar kata-kata Jack, Biting yang berada di belakang langsung merasa marah. Tanpa pikir panjang, ia menendang Jack hingga jatuh berlutut di depan sahabatnya. Namun, tindakan Biting justru berdampak buruk bagi dirinya sendiri. Karena telah menyerang seseorang, tubuhnya mulai melemah, seolah jiwanya kehilangan energi. Di tengah kondisinya yang semakin lemah, Biting hanya bisa melihat adiknya semakin dekat dengan Jack, membuat kekhawatirannya semakin besar. Ia takut adiknya akan mengalami hal yang sama seperti yang pernah ia alami. Biting mendengar kabar buruk bahwa adiknya akan pergi ke luar kota selama 2 hari untuk keperluan syuting. Khawatir akan keselamatan adiknya, Biting meminta Mark untuk menemaninya ke lokasi syuting. Namun, Mark menolak dengan alasan pekerjaan, membuat Biting kecewa dan pergi dengan rasa putus asa. Keesokan harinya, saat Biting dan temannya bersiap berangkat sendiri, Mark tiba-tiba muncul dan masuk ke dalam mobil mereka. Mengetahui bahwa Mark akhirnya ikut, wajah Biting langsung berseri-seri dengan senyum bahagia. Setibanya di lokasi, Mark berusaha keras meyakinkan Naina agar tidak mudah percaya pada Jack, tetapi adiknya tetap tidak mau mendengarkan. Meskipun mereka telah melakukan berbagai cara untuk mencegahnya, akhirnya Naina tetap jatuh ke dalam perangkap Jack dan menjalin hubungan dengannya. Seperti melihat sesuatu yang dicintainya dijual satu persatu, itulah perasaan Biting saat menyaksikan adiknya terjebak dalam hubungan yang salah. Meskipun dirinya sudah meninggal, melihat hal berharga dalam hidupnya hilang, tetap membuatnya merasa tak berdaya. Saat melihat sebuah kalung emas yang sangat berarti baginya, Biting semakin merasa berat untuk merelakan. Kalung itu adalah hasil dari jerih payahnya selama ini. Namun, mendengar kisahnya, Mark justru bersikeras bahwa benda itu harus dijual. Rupanya, Mark menggunakan uang hasil penjualan barang-barang Biting untuk melakukan amal atas namanya. Tiba-tiba, Mark menerima telepon dari polisi yang mengabarkan bahwa melalui rekaman CCTV, mereka telah menemukan tersangka yang mencelakai Melinda dan berhasil menangkap salah satu pelaku. Mendengar kabar ini, manajer Jack segera berunding dengannya dan memutuskan untuk mengirim orang guna menyingkirkan Mark dan teman-temannya. Saat Mark dan rombongan bersiap meninggalkan tempat itu, sekelompok perampok tiba-tiba menghadang mereka. Pertarungan pun pecah dan salah satu perampok mengeluarkan senjata. Melihat situasi yang semakin berbahaya, Biting spontan mengambil benda di sekitarnya untuk membantu Mark. Namun, Paman Roh penjaga rumah tiba-tiba muncul
dan memperingatkan agar Biting tidak menggunakan kekuatannya untuk hal yang salah, karena konsekuensinya akan kembali padanya sendiri. Meskipun demikian, Biting tetap menyerang perampok itu. Melihat kesempatan, Mark segera mengambil senjata yang terjatuh di tanah dan melumpuhkan para penyerang. Setelah melukai seseorang, jiwa Biting kembali melemah. Tidak lama kemudian, para perampok ditangkap dan dibawa oleh polisi. Mendengar kegagalan ini, Jack segera menyalahkan manajernya dan menegaskan bahwa dirinya tidak ada hubungannya dengan insiden tersebut, sehingga manajernya harus menanggung semuanya sendirian. Namun, Jack tidak menyadari bahwa sang manajer masih memiliki rencana cadangan, yaitu menjebak Biting dengan skema liciknya. Keesokan paginya, Mark bersama sahabatnya dan Supriyanto pergi melakukan ritual amal untuk Biting. Setelah menerima amal tersebut, Biting pun kembali pulih. Melihat Biting yang telah sembuh, Mark merasa sangat gembira. Biting lalu berterima kasih kepada Mark, sambil bercanda bahwa jika ini adalah adegan dalam drama yang ia bintangi, maka pemeran utama wanita pasti akan jatuh cinta pada pemeran utama pria yang telah membantunya. Sementara itu, di lokasi syuting, Jack tanpa sengaja mendengar percakapan telepon antara Mark dan Supriyanto. Dari percakapan itu, ia mengetahui bahwa para perampok telah mengakui semua kejahatan mereka. Namun, di sisi lain, polisi memberitahu Mark bahwa karena kurangnya bukti, manajer Jack telah dibebaskan dengan jaminan. Biting sangat marah mengetahui bahwa hukum tidak dapat memberikan keadilan yang pantas. Dengan penuh emosi, ia bertekad untuk menyelesaikan masalah ini dengan tangannya sendiri dan segera meninggalkan kantor polisi. Melihatnya pergi dalam keadaan marah, Mark segera mengejarnya. Biting lalu mendatangi kantor sang manajer dan membuat keributan besar. Manajer itu tampak terkejut dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dalam kemarahannya, Biting bahkan mencoba mencekiknya. Namun, setiap kali ia melukai seseorang, jiwanya kembali melemah. Beruntung, Mark tiba tepat waktu untuk menghentikannya. Sang manajer, yang masih tidak bisa memahami apa yang terjadi, mengira bahwa ini semua hanyalah trik yang dimainkan oleh Mark. Namun, Mark mengabaikannya dan segera membawa Biting yang lemah keluar dari tempat itu. Setelah kembali, Biting duduk dengan lemah di bangku. Tiba-tiba cahaya emas menyelimuti tubuhnya dan ia kembali pulih. Rupanya Mark telah menyumbangkan uangnya untuk melakukan amal demi Biting. Menyadari hal ini, Biting akhirnya memahami perasaannya sendiri. Tanpa ragu, ia pun memberanikan diri mencium Mark, membuatnya sangat bahagia. Namun, kebahagiaan itu segera terganggu dengan kemunculan roh paman penjaga rumah. Ia memberitahu bahwa alasan Biting belum bereinkarnasi adalah karena ia belum menemukan cinta sejatinya. Jika perasaan terakhirnya di dunia ini berhasil terpenuhi, maka saatnya ia akan bereinkarnasi dan meninggalkan dunia ini. Mendengar hal ini, Mark hanya bisa termenung, memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di tempat lain, sang manajer dengan panik menemui Jack untuk memberitahukan kejadian yang baru saja terjadi. Namun, Jack dengan dingin menyuruhnya menanggung semua tanggung jawab sendiri dan tidak melibatkannya. Merasa terpojok, sang manajer pun mengeluarkan rekaman bukti yang menunjukkan bahwa Jack telah menjebak Biting dan menggunakannya untuk mengancamnya. Malam harinya, Jack diam-diam mencampurkan obat ke dalam minuman sang manajer. Tak lama setelah meminumnya, manajer itu merasakan nyeri luar biasa di dadanya dan kesulitan bernapas. Tanpa ragu, Jack pun memastikan kematiannya. Untuk menghilangkan jejak, ia mengatur lokasi kejadian agar terlihat seperti sang manajer meninggal akibat overdosis. Tiba-tiba, Biting mendengar suara aneh yang mengatakan bahwa ia tidak membunuhnya. Ketika Biting dan Mark masih bingung dengan suara tersebut, seorang rekan kerja tiba-tiba datang memberitahu mereka bahwa sang manajer telah ditemukan tewas di kantornya akibat overdosis. Mendengar kabar itu, Biting segera melintasi dimensi dan tiba di lokasi kejadian, di mana ia melihat arwah sang manajer. Saat menyadari bahwa dirinya telah meninggal, sang manajer menolak untuk mempercayainya dan malah mengutuk Biting. Namun, Biting dengan tenang mengatakan bahwa jika ia masih hidup, bagaimana mungkin ia bisa melihatnya? Tetap tidak percaya, sang manajer berpikir bahwa ini hanyalah roh Biting yang datang untuk membalas dendam padanya.
Ia dengan angkuh mengatakan bahwa ia sama sekali tidak takut dan menyuruhnya pergi. Tiba-tiba, seorang malaikat maut muncul di balkon rumahnya. Biting yang melihatnya segera bertanya kepada sang manajer siapa yang sebenarnya telah menjebaknya. Tepat ketika sang manajer hendak membuka mulutnya untuk mengungkapkan kebenaran, malaikat maut itu langsung membelenggunya dengan rantai dan menyeretnya ke dunia bawah. Ketika Mark tiba di lokasi, Biting memberitahunya bahwa sang manajer telah meninggal dan arwahnya telah dibawa ke alam baka oleh malaikat maut. Saat polisi tiba di tempat kejadian, mereka menemukan surat pengakuan sang manajer yang menyatakan bahwa semua rencana jahat terhadap Biting adalah perbuatannya sendiri. Namun, Biting merasa ada sesuatu yang janggal. Tak lama setelah itu, polisi juga menemukan rekaman video di komputer sang manajer yang menunjukkan bagaimana ia menjebak Biting. Keesokan harinya, di pengadilan, kasus kematian Biting yang misterius akhirnya terbongkar, membersihkan namanya dari segala tuduhan. Sementara itu, Mark yang terus memeriksa rekaman yang mereka temukan menyadari bahwa video tersebut telah diedit oleh seseorang. Akhirnya, semua kecurigaan mengarah pada satu orang, yaitu Jack. Di tempat lain, tanpa ada lagi hambatan dari manajer, Jack semakin dekat dengan Naina. Dengan kata-kata manisnya, hubungan mereka menjadi semakin intim. Keesokan harinya, Mark dan Biting sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan barang. Saat melewati sebuah kuil, mereka tiba-tiba merasakan hawa aneh, dan ingatan masa lalu berkelebat di benak mereka. Tepat pada saat itu, mobil mereka tiba-tiba mogok tanpa alasan yang jelas. Di depan kuil, mereka menemukan sebuah batu nisan dengan foto yang sangat mirip dengan wajah mereka. Terkejut, mereka segera mencari kepala biara untuk menanyakan kebenarannya. Kepala biara pun mengungkapkan bahwa di kehidupan sebelumnya, Biting adalah seorang putri dari keluarga kaya yang dipaksa menikah dengan seorang bangsawan demi kepentingan keluarga. Sementara itu, Mark adalah fotografer yang bertugas mengambil foto pernikahannya, yang kebetulan juga merupakan suami dari sahabat Biting, yang di kehidupan sekarang adalah adik kandungnya sendiri. Pada hari pernikahan, istri sah bangsawan itu tiba-tiba datang untuk mengungkap kebenaran. Biting, yang baru mengetahui bahwa calon suaminya sudah menikah, merasa dirinya ditipu dan segera melarikan diri dari pernikahan tersebut. Saat semua orang sibuk mencarinya, Mark tanpa sengaja menemukan Biting yang sedang bersembunyi. Dengan hati yang terluka, Biting memohon kepada Mark untuk membawanya pergi dari tempat penuh kebohongan itu. Mark pun mengabulkan permintaannya dan melarikan Biting dari sana. Namun, keputusan ini membawa bencana bagi istrinya. Ketika bangsawan itu mengetahui bahwa Mark adalah orang yang membawa Biting pergi, ia marah besar dan menuduh istri Mark di hadapan semua orang. Pada malam harinya, dengan penuh kemarahan, ia melecehkan istri Mark. Tak mampu menanggung rasa sakit dan penghinaan, istri Mark memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sementara itu, Mark dan Biting bersembunyi di kuil. Sejak pertemuan pertama mereka, keduanya sudah saling tertarik. Di bawah cahaya rembulan, mereka mengikrarkan janji untuk bertemu kembali di kehidupan selanjutnya. Namun, kebahagiaan mereka tak bertahan lama. Bangsawan itu akhirnya menemukan tempat persembunyian mereka dan datang bersama para pengikutnya. Ia menembak Mark hingga terluka. Saat ia bersiap menembakkan peluru kedua, Biting dengan sekuat tenaga melepaskan diri dari genggaman bangsawan tersebut dan berdiri di depan Mark. Tanpa ragu, Biting menerima tembakan itu demi melindungi Mark. Dalam sekejap, keduanya terjatuh ke dalam sungai dan meninggal bersama. Setelah kejadian tragis itu, orang tua Biting yang merasa bersalah memutuskan untuk menguburkan abu kremasi Biting dan Mark dalam satu tempat. Namun, ayah dari istri Mark yang merasa marah dengan hubungan mereka menolak untuk menguburkan putrinya bersama Mark. Kini, kebenaran masa lalu telah terungkap, membawa Mark dan Biting pada pemahaman bahwa takdir mereka telah terjalin sejak kehidupan sebelumnya. Biting akhirnya memahami mengapa adiknya begitu membenci dirinya. Kenangan dari kehidupan sebelumnya membuatnya menyadari kesalahan yang telah ia perbuat, dan ia pun bertekad untuk menebusnya dengan membantu adiknya di kehidupan sekarang. Dengan bimbingan kepala biara, Biting juga menemukan alasan mengapa hanya Mark yang bisa melihatnya setelah kematiannya. Ternyata, ini semua berkaitan dengan sumpah yang mereka buat di kehidupan sebelumnya di hadapan altar. Janji yang mengikat mereka bahkan setelah kematian.
Setelah memahami semua ini, Biting kembali menemui Mark dan dengan tulus mengungkapkan perasaannya. Namun, Mark menolaknya dengan tegas. Bukan karena ia tidak mencintai Biting, tetapi karena ia mengingat perkataan paman penjaga rumah, bahwa jika Biting menemukan cinta sejatinya, maka ikatan terakhirnya dengan dunia ini akan terlepas, memungkinkan ia untuk bereinkarnasi. Dengan hati yang berat, Mark menolak cinta Biting dan mengatakan bahwa ia hanya membantunya karena ingin bertemu kembali dengan orang tuanya. Setelah mengatakan itu, ia segera mengunci diri di dalam kamar dan menangis. Biting yang terluka hatinya memilih pergi dan mencari perlindungan di rumah sahabatnya. Karena bukan hari suci, sahabatnya tidak dapat melihat Biting. Keesokan paginya, saat akhirnya bisa melihatnya, sahabatnya terkejut. Biting pun menceritakan semuanya, termasuk hubungannya dengan Mark. Sementara itu, Mark yang bangun dan tidak menemukan Biting mulai merasa cemas. Ia segera mencari Melinda, tetapi diberitahu bahwa Biting tidak pernah datang. Padahal, Biting sebenarnya sedang bersembunyi di luar rumah dan mendengar percakapan mereka. Ia mulai berpikir bahwa Mark adalah orang yang egois, yang hanya ingin bertemu dengan roh orang tuanya sendiri tanpa benar-benar peduli padanya. Setelah Mark pergi, sahabatnya menemukan Biting yang masih bersembunyi. Ia mengatakan bahwa Mark tampak sangat sedih, tetapi Biting justru berpikir bahwa kesedihan Mark hanya karena ia belum bisa bertemu dengan orang tuanya. Sahabatnya pun menegaskan bahwa jika Biting benar-benar mencintai seseorang, ia harus melakukan segalanya untuk membuat orang itu bahagia, bukan malah membiarkannya tenggelam dalam kesedihan. Cinta sejati adalah tentang kebahagiaan orang yang dicintai, bukan tentang kepemilikan atau pengorbanan yang menyakitkan. Ia juga menasihati Biting bahwa waktu yang tersisa harus dimanfaatkan untuk mencintai dengan sepenuh hati, sehingga ketika saatnya tiba, ia bisa pergi dengan perasaan bahagia. Mendengar kata-kata sahabatnya, Biting pun mulai menyadari bahwa ia harus mengambil tindakan sebelum semuanya terlambat. Biting memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dalam sekejap, ia muncul di hadapan Mark. Melihatnya, Mark segera merangkulnya erat, seolah tidak ingin kehilangan lagi. Setelah kembali ke rumah, Biting merawat Mark dengan penuh kasih sayang. Ia menyiapkan teh, menjaga kenyamanannya, bahkan semalaman mengipasinya saat listrik padam. Sikapnya benar-benar mencerminkan sosok istri yang penuh perhatian dan pengorbanan. Keesokan harinya, saat berada di lokasi syuting, Biting melihat adiknya semakin dekat dengan Jack. Ia merasa cemas, terutama setelah mendengar sutradara berbicara buruk tentang adiknya di belakangnya. Ketika sutradara memperlihatkan suatu rekaman, kekhawatirannya semakin besar. Tak ingin tinggal diam, Biting mengikuti Jack ke rumah adiknya. Di sana, ia melihat Jack diam-diam menyembunyikan laptop manajer Naina saat sang adik sedang mandi. Tak hanya itu, ia juga mendengar Jack menggoda wanita lain melalui telepon. Marah dengan pengkhianatan ini, Biting mencekik Jack dan mendorongnya hingga terjatuh. Namun, akibat menyerang seseorang, rohnya menjadi semakin lemah. Ketika Mark menemukannya dalam kondisi lemah dan nyaris tak berdaya, ia segera memeluknya dengan penuh rasa sakit hati dan kekhawatiran. Keesokan paginya, setelah Mark melakukan ritual untuk Biting, ia terkejut mendapati bahwa kondisi Biting tidak segera membaik seperti sebelumnya. Saat itu, Biting mengeluarkan jam pasirnya dan mendapati bahwa pasir di dalamnya hampir habis. Itu berarti waktunya di dunia ini sudah tidak banyak lagi. Sementara itu, di lokasi syuting, adik Biting tiba-tiba pingsan. Setelah diperiksa, ia mengetahui bahwa dirinya sedang hamil. Jack, yang mengetahui hal ini, segera memanfaatkan kesempatan itu untuk mengadakan konferensi pers, mengumumkan bahwa ia akan menikahi Naina. Begitu mendengar berita itu, Biting segera meminta Mark untuk membawanya menemui sang adik. Mark akhirnya menemui Naina dan mengungkapkan bahwa ia bisa berkomunikasi dengan roh Biting. Ia juga mengungkapkan bahwa Jack dan manajernya terlibat dalam kematian Biting. Namun, adiknya tidak mempercayai perkataan Mark dan menganggapnya hanya mengada-ada. Untuk membuktikan kebusukan Jack, Mark membawa Biting menyelinap ke kantor manajer untuk mencari bukti. Namun, meskipun sudah berusaha keras, mereka belum berhasil menemukan bukti yang cukup untuk mengungkap kebenaran. Tanpa sengaja,
Biting menemukan serangkaian kode rahasia. Ia pun teringat bahwa Jack kemungkinan telah membawa bukti ke dalam tempat yang dulu menjadi miliknya, tetapi kini ditempati oleh adiknya. Satu-satunya cara untuk masuk ke sana adalah dengan meminta bantuan ibu mereka. Keesokan harinya, sang ibu mengundang Naina dan Jack untuk makan bersama, memberikan kesempatan bagi Mark dan Biting untuk menyelinap ke tempat tersebut. Di dalam komputer milik manajer, mereka menemukan sebuah folder mencurigakan yang membutuhkan kata sandi untuk dibuka. Dengan mencoba kode yang ditemukan di rumah manajer sebelumnya, mereka berhasil mengakses folder tersebut. Mereka sangat terkejut ketika menemukan rekaman asli yang menunjukkan bagaimana Biting sebenarnya dijebak. Meskipun sudah mengetahui fakta ini sebelumnya, melihat rekaman itu kembali membuat Biting merasa sangat sedih dan tidak sanggup menatapnya. Mark pun merangkulnya untuk menenangkannya. Namun, kejutan yang lebih besar menanti mereka. Dalam rekaman tersebut, terungkap bahwa mantan kekasih Biting tidak hanya menjebaknya dengan obat-obatan, tetapi juga memiliki rahasia kelam lainnya yang lebih mengerikan. Biting merasa semakin cemas terhadap adiknya, yang kini berada di dekat pria berbahaya seperti Jack. Saat Mark hendak membawa komputer itu keluar sebagai bukti, mereka tiba-tiba dihentikan oleh petugas keamanan. Komputer tersebut dirampas darinya dan tak lama kemudian Jack muncul bersama Naina. Karena takut rahasianya terbongkar, Jack terpaksa membiarkan Mark pergi. Malamnya, Jack mencoba membuka file yang disimpan dalam komputer, tetapi tanpa kata sandi milik manajer, ia tidak bisa mengaksesnya. Keesokan harinya, Mark menemui Naina dan memberinya kata sandi tersebut. Ia juga mengatakan bahwa ada 2 rekaman penting dalam komputer yang akan menjelaskan semuanya. Awalnya, Naina tidak percaya. Namun, ketika kembali ke rumah, ia menyadari bahwa komputer itu telah menghilang. Rasa curiga mulai muncul dalam benaknya. Saat malam tiba, ia melihat Jack pulang membawa sebuah tas. Menyadari bahwa komputer itu ada padanya, ia menunggu hingga Jack tertidur, lalu diam-diam mengambil komputer tersebut. Dengan kata sandi yang diberikan oleh Mark, ia akhirnya berhasil mengakses file rahasia itu. Namun, ia tidak menyadari bahwa Jack telah berdiri di belakangnya, mengawasinya dalam diam. Ketika ia menoleh, ia langsung melihat Jack yang kini tahu bahwa rahasianya telah terbongkar. Setelah menyadari rahasianya terbongkar, Jack segera menyerang Naina. Ia lalu menelepon sekretarisnya dan memerintahkannya untuk menyewa kapal guna pergi ke laut, berencana menghilangkan semua bukti dengan cara yang kejam. Sementara itu, Biting merasa sangat cemas terhadap adiknya. Ia terus mendesak Mark untuk menelepon adiknya guna memastikan keselamatannya. Namun, ketika Mark mencoba menghubunginya, panggilannya dialihkan karena ponsel adik Biting telah dimatikan. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, mereka segera pergi ke tempat tinggal adik Biting. Namun, meskipun sudah mengetuk pintu berkali-kali, tidak ada jawaban. Biting pun meminta Mark untuk menghubungi sekretaris Jack. Namun, begitu mengetahui bahwa yang menelepon adalah Mark, sekretaris itu langsung menutup panggilan. Beruntung, Biting mengetahui alamat sekretaris tersebut. Mereka segera mendatanginya, dan di bawah tekanan Mark, sekretaris akhirnya mengaku bahwa Jack telah membawa Naina ke laut. Mereka pun bergegas ke pelabuhan, tetapi Jack dan Naina sudah berlayar. Tanpa berpikir panjang, mereka menyewa kapal cepat dan mengejar mereka. Di tengah lautan yang sepi, Jack membawa Naina ke sebuah area terpencil. Ia mengeluarkan senjata dan mengancamnya, memaksanya untuk melompat ke laut. Dalam keadaan panik, Naina melihat Mark yang datang dengan kapal cepat dan berteriak meminta tolong. Jack yang menyadari hal ini segera menindihnya dan menutup mulutnya agar ia tidak bisa berteriak lebih lanjut. Sementara itu, Mark semakin mendekat. Melihat ada kesempatan, Naina menggigit tangan Jack sekuat tenaga hingga ia berhasil melepaskan diri dan berlari ke arah Mark. Jack yang kini marah besar berkata bahwa sejak Mark sudah datang, ia bisa menyingkirkan keduanya sekaligus agar tidak ada lagi ancaman bagi dirinya. Saat Jack hendak menembak, Biting tiba-tiba muncul dan berusaha menarik tangan Jack untuk menghalangi tembakan. Mark pun segera maju dan bergulat dengan Jack. Namun, dalam pergulatan itu Jack berhasil menembak Mark. Saat Jack bersiap untuk menembakkan peluru berikutnya guna memastikan Mark tidak selamat,
Biting dengan sigap berlari dan berdiri di depan Mark, bersedia mengorbankan dirinya untuk melindunginya. Namun, Biting hanyalah roh yang tersisa, sehingga ia tidak mampu menahan tembakan yang ditujukan kepada Mark. Peluru menembus tubuhnya dan kembali mengenai Mark, membuatnya terjatuh ke laut. Melihat Mark tenggelam, Biting diliputi amarah yang luar biasa hingga ia menampakkan wujud aslinya. Jack yang terkejut hanya bisa terpaku. Dalam sekejap, Biting berbalik dan mencekik leher Jack lalu menjatuhkannya. Saat melihat hal itu, Naina segera mengambil senjata yang jatuh di dekatnya dan tanpa ragu melepaskan tembakan yang mengakhiri nyawa Jack. Sementara itu, Biting buru-buru melompat ke laut untuk menyelamatkan Mark. Namun, sebagai roh, ia tidak memiliki kekuatan untuk menariknya kembali ke permukaan. Saat itulah ia teringat bahwa sebelumnya ia pernah merasuki tubuh Mark. Dengan tekad kuat, ia kembali masuk ke dalam tubuh Mark dan berhasil membawanya ke daratan. Setelah itu, ia pun melepaskan diri dari tubuh Mark. Melihat Biting yang tampak semakin lemah, Mark merasa hatinya hancur. Ia bertanya mengapa Biting rela menyelamatkannya. Biting hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ini mungkin adalah kesempatan terakhirnya untuk membalas kebaikan Mark. Kemudian, ia berjalan ke arah adiknya, meminta maaf atas segala yang terjadi di masa lalu, dan mengungkapkan betapa ia sangat menyayanginya. Keduanya pun berpelukan erat, menyelesaikan penyesalan terakhir Biting. Ketika Biting mengangkat kepalanya, sosok malaikat maut telah muncul di hadapannya. Ia lalu menunjukkan jam pasir yang dimilikinya, dan butirannya telah habis. Waktunya di dunia pun telah benar-benar berakhir. Saat itu Mark tidak lagi menyembunyikan perasaannya. Ia dengan tulus mengungkapkan cintanya pada Biting dan mengeluarkan kalung yang paling disukai Biting. Rupanya, ketika ia mengetahui betapa berharganya kalung itu bagi Biting, ia diam-diam membelinya kembali saat barang-barang Biting dilelang. Mark mengungkapkan bahwa sejak pertama kali melihat Biting, ia sudah jatuh cinta padanya. Ia lalu mengenakan kalung itu ke leher Biting dan memeluknya erat. Biting, yang akhirnya merasakan cinta sejati, tersenyum bahagia. Namun, dalam hitungan detik, tubuhnya perlahan menghilang dari pelukan Mark, meninggalkan kalungnya yang jatuh. Mark mengambil kalung itu dengan perasaan yang sangat sedih. Sementara itu, Biting telah sampai di gerbang reinkarnasi bersama malaikat kematian. Ternyata jam pasir yang diberikan kepadanya perlahan habis karena takdir dan karma masa lalunya. Kini, ia telah memahami semuanya. Saat gerbang reinkarnasi terbuka, Biting pun melangkah menuju kehidupan barunya. Malaikat kematian menatap Biting dengan lembut dan berkata bahwa ia hanya bisa mengantarnya sampai di sini. Apapun yang telah Biting lakukan di kehidupannya, ia akan menghadapi konsekuensinya di balik gerbang reinkarnasi. Sebelum melangkah pergi, Biting bertanya dengan suara lirih, "Apakah aku masih bisa bertemu dengan Mark?" Namun, malaikat kematian tidak memberikan jawaban, hanya diam dan menatapnya penuh arti. Sementara itu, setelah kembali ke kehidupannya, Mark bermimpi bertemu dengan kedua orang tuanya. Mereka tersenyum hangat dan mengatakan bahwa mereka tidak pernah menyalahkannya. Ternyata selama ini Mark hidup dalam penyesalan karena merasa bahwa keegoisannya telah menyebabkan kecelakaan yang merenggut nyawa mereka. Namun, dalam mimpi itu, ia akhirnya bisa berdamai dengan masa lalunya. Waktu pun berlalu dan 20 tahun kemudian, takdir mempertemukan Mark kembali dengan Biting. Namun, Biting kini telah terlahir kembali dalam kehidupan baru, dan sama sekali tidak mengingat masa lalunya, termasuk kenangan tentang Mark. Melihat ini, Mark hanya bisa tersenyum pahit dan berpura-pura bahwa ia salah mengenali orang. Dengan hati yang berat, Mark berjalan menuju tepi sungai duduk sendirian dan mengeluarkan kalung yang dulu milik Biting. Saat ia hendak pergi, kalung itu terjatuh ke tanah. Tak disangka, Biting yang telah bereinkarnasi justru menemukannya. Saat ia menggenggam kalung tersebut, tiba-tiba ingatan tentang kehidupannya bersama Mark kembali seperti sebuah film yang diputar ulang. Dalam sekejap, semua kenangan yang telah terlupakan muncul kembali di benaknya. Melihat Mark yang hampir pergi, Biting panik dan berteriak memanggilnya dengan nama yang dulu selalu ia gunakan. Mendengar suara yang begitu familiar, Mark terkejut dan segera berbalik. Tanpa ragu, ia berlari dan memeluk Biting erat.
seolah tak ingin kehilangan dirinya lagi. Takdir akhirnya menyatukan mereka kembali, dan cerita pun berakhir